Ada banyak yang di dunia internet marketer yang dark side-nya ya. Banyak juga yang pakai kartu kredit, carding lah. Itu ada. Carding itu maksudnya Carding itu nyolong kartu kredit orang. itu bukan kriminal tuh kan? Ya kriminal banyak, kan? banyak yang kriminal untuk jualan ya. Itu banyak. Garam rukiah. Garam rukiah itu Intinya mah itu garam dapur intinya. Intinya garam dapur dibungkus pakai pouch gitu ya. Ditempel fotonya almarhum Syekh Ali Jabir. Itu tokoh bukan terkenal lah. Itu bukan memang garam yang punyanya Garam beliau dapur. gitu. Enggak. Jadi orang itu oknum lah. Oknum jualannya pakai fotonya Syekh Ali Jabir. Almarhum Syekh Ali Jabir ditempel di packaging, jualan di TikTok. Sebenarnya ada nggak sih istilah garam rukiah itu sebenarnya? Ya Islam? enggak ada lah. Oh nggak ada? Gak ada lah. Yang namanya ruqyah ya udah lu baca doa, lu baca Quran. Ada memang ayat-ayat ruqyah tuh ada ya, dengan doa-doa tertentu ya. Ya tapi itu boleh. nggak pakai garam. Ya lu nggak mandi garam juga gitu loh. Gue sendiri aja masih puasa sampai sekarang. Yang bener-bener real gue bangun brand gue udah ada di banyak modern trade tuh, udah ada di KKV dan lain-lain tuh. Sampai Guardian, Kimia Farma gue udah masuk tuh semuanya. Gue masih puasa. Boleh dijelasin nggak masuk puasa ini gimana tuh? Bayangin gue itu nggak spending buat gaya hidup loh. Mobil gue aja sampai saat ini masih expander. Nah ini gue setuju. Ini gue setuju. Iya kan? Sudah aktif di dunia internet marketing selama 10 tahun. Om Hadi Brighty sudah melihat dunia internet marketing dari yang terang sampai yang gelap. Kalau di podcast sebelumnya, Om Hadi sudah menceritakan sisi terang dari internet marketing. Kali ini beliau mau menceritakan sisi gelap dari internet marketing. Dari carding, penggunaan AI yang salah, sampai pemanfaatan COD dengan cara yang salah. Buat teman-teman yang mau pelajari selengkapnya, pastikan udah subscribe channel ini dan nonton podcast ini sampai habis ya. Bang Hadi Brighty. Wah, ini podcast kedua kita ya? Iya, kedua kita ini. Gua. Sebenarnya podcast ini tidak direncanakan. Karena kan biasanya kalau tamu itu gue undang sekali ya udah ceritanya ya selesai gitu kan. Tapi ternyata kemarin masih banyak cerita-cerita yang belum sempat lu sampaikan di podcast pertama lebih ke bukan ke arah elunya sendiri sih, tapi lebih ke arah internet marketing secara industrinya. Dan menurut gue itu cerita yang sangat menarik. Kemarin kita jumpa pas Stickpreneur Batch 1, kita kerjain bareng workshop selama 2 hari dan lu cerita kalau misalnya ternyata dunia IM ini sangat sangat unik gitu. Ada sisi terangnya, ada sisi gelapnya. Sisi terangnya itu ya mungkin teman-teman kalau tahu orang yang bikin brand, orang yang buka all shop, orang yang jualan makanan, ya itu sisi terangnya. Tapi ternyata bisa dibawa ke sisi gelapnya. Nah itu gue mau bedah hari ini. Cuman mungkin buat teman-teman di sini yang belum nonton podcast pertama kita, mungkin teman-teman boleh nonton dulu. Tapi kalau misalnya nontonnya mau nanti aja, mungkin lu boleh kenalin diri dulu. Lu ini siapa gitu ya, dan kenapa hari ini lu mau membahas tentang internet marketing. Oke, kenalin nama gue Hadi. Gue sebagai foundernya Brighty, si paling ketiak itu. Si paling ketiak ya. BTW di podcast pertama kita juga udah bedah dalam banget tentang Brighty. Semua strategi lu juga udah lu bahas. Jadi buat teman-teman yang mau nonton, pastikan nonton podcast pertama bareng Om Hadi. Nah, gue mau nanya, lu udah di dunia internet marketing atau digital marketing ini berapa lama nih berarti totalnya? Dari 2016. Dari 2016? Iya, itu udah mulai jualan ya di Facebook Ads waktu itu. Berarti udah 8 tahunan dong? Udah 8 tahun, betul. 2016, berarti lu udah main, ketika pertama kali lu masuk itu langsung Facebook Ads? Langsung Facebook Ads ngiklan. Oh, berarti belum dari yang, kalau yang Kaskus sempat? Kaskus, BBM? Sempat juga? Sempat juga, tapi kalau untuk internet marketer yang ngiklan ya, itu dari 2016. Tapi sebelumnya memang udah jualan di Kaskus, udah jualan di Tokopedia dan lain-lain. BBM gitu-gitu BBM juga jualan gue. Oke, kalau gue bilang jualan online, nah nggak harus internet marketing ya, tapi kayak jualan online aja itu dari tahun berapa? Dari 2012 mungkin. Hah? Berarti lu udah di ranah ini 12 tahun? Iya. Di ranah ini udah 12 tahun, betul. Oh gila. Di ranah internet ya? Iya, maksudnya lu jualan di internet, itu betul. Udah 12 tahun? Udah 12 tahun. Oh berarti lu udah melihat banyak banget hal-hal unik dan menarik ya di dunia internet ini. Nah, gue mau nanya ke lu, menurut lu kalau misalnya lu bisa tarik ya dari awal lu mulai 2012 sampai sekarang 2024, titik mana yang bisa lu bilang sebagai masa kejayaan internet marketing?
titik jayanya itu dari tahun 2015 sebetulnya. 2015. Awalnya. 2015 sampai mungkin 2019 lah sebelum Covid mungkin ya. Oh. Masa jayanya banget lah. Kenapa lu bisa bilang sampai 2019? Karena di tahun 2020 ke atas itu udah mulai berubah. Mulai dari algoritmanya berubah, terus juga banyak kendala lah, mulai dari pandemi, terus juga banyak edukasi seller ya. Yang tadinya seller belum sebanyak saat ini, nah sekarang tuh udah banyak banget gitu. Udah banyak edukasi-edukasi yang bagus untuk seller, dan pemain-pemain baru sekarang serem-serem bro. Serem itu maksudnya gimana? Serem kayak misalkan tiba-tiba muncul pemain baru, anggaplah dia dengan gigihnya gitu ya, berhasil tuh mengalahkan orang-orang yang udah pada senior. Oh gitu. Nah, ya, karena kebanyakan orang-orang yang senior ya, yang udah mulai duluan jadi internet marketer dari tahun 2015 lah, 16 lah, ya itu banyak yang tumbang. Karena mereka sekarang banyak yang tumbang. Iya betul, karena kan gini, saat ini kan bisa dibilang eranya bukan era yang instant money lagi. Ketika si buyer itu mau membeli sebuah produk, tapi eranya ya era quality, brand equity, eranya seperti itu, kreatif marketing, dan juga era platform TikTok, ya kan. Nah orang-orang yang senior ini nggak bisa ngikutin perkembangan zaman, apalagi di eranya TikTok ini kan eranya anak muda kayak kita. Bentar, gue mau potong dulu. Tadi lu bilang kan masa kejayaan internet marketing ini dari tahun 2015 sampai 2019 sebelum Covid. Iya, nah, betul. tapi lu juga bilang setelah Covid itu banyak nama-nama besar itu muncul. Iya, dan betul. mereka itu muncul bisa mengalahkan orang-orang yang lama. Iya, betul. Nah, kalau dari gue sendiri, gue jadi melihat lu mengkategorikan kalau hal yang terjadi setelah 2019 ini bukan lagi termasuk di ranah IM yang lu maksud, ranah internet marketing. Betul. Mungkin teman-teman di sini merasa dua hal ini sama aja gitu loh. Iya, Dua-duanya malah jualan di internet. Iya. Tapi apa ada sih bedanya gitu? Apa ada bedanya? Jadi gua ulas dulu nih yang dimaksud yang dimaksud IM. Iya, yang itu dimaksud apa? dengan IM atau internet marketer lah singkatannya ya. Jadi IM itu bukan berarti kita jualan di internet, bukan. Oh, yang bukan. gua maksud IM ya. IM itu internet marketer, cara nyari duit via internet. Nyari duit itu kan macam-macam via internet. Ada yang jualan, ada juga yang non jualan dong. Gitu. Nah, yang jualan itu ya pasti jualan produk, jualan jasa. Tapi ada juga yang gak jualan, tapi bisa dapat duit dari internet. Gimana Contoh tuh? zaman dulu itu ada blogger nyari duit via AdSense. Jadi intinya community gua ini tidak ada lembaga atau organisasinya yang namanya anak internet marketer ya. Bisa dibilang ini adalah satu paguyuban di mana kita saling nyari duit via internet. Ya bisa dibilang brotherhood lah gampangnya. Jadi tanpa adanya lembaga atau organisasi, itu sebutannya adalah internet marketer, orang yang mencari duit via internet. Entah blogger, forex, trading, entah jualan, apapun lah gitu. Mungkin kalau yang gua nangkepnya itu adalah kalau misalnya IM yang lu maksud itu lebih ke arah orang yang mencari duit di internet itu tanpa ada, let's say kayak tanpa ada badan usaha, tanpa ada brandnya juga. Ya, maksudnya ini brand yang benar-benar diseriusin ya. Tapi betul. Lebih ke arah ya udah ini satu orang, mungkin dia punya skill ngiklan, mungkin dia punya skill blogging, mungkin dia punya skill trading dan dia nyari duit di internet. Udah sebatas itu. Tanpa ada niatan untuk misalnya bikin namanya sendiri itu nationwide. Kira-kira seperti itu ya? Ya, betul. Nah yang gue mau nanya ini, emang apa gitu hal yang menyebabkan orang-orang yang pada saat sebelum Covid ini jaya-jayanya nih anak-anak IM ini setelah Covid itu bisa dengan sangat cepat itu dikalahkan oleh orang-orang yang bisa dibilang pengalamannya nggak se-rich mereka loh. Ini gue ceritain dulu ya. Jadi gue tuh kan mulai terjun di dunia iklan lah gampangnya. Walaupun sebelumnya udah sempat jualan di internet gitu via BBM lah dan lain-lain ya, via FGB Kaskus itu gue udah mulai. Nah akhirnya di 2016 itu ada era di mana era paid traffic berbayar, Facebook Ads ya. Dari 2015-16 lah. Bahkan dulu gue ngiklan di Facebook itu dari zamannya PayPal dan Doku. Bank Permata tuh. Sebelum sekarang langsung connect, Visa lah dan lain-lain ya. Dulu tuh cuman bisa via PayPal dulu. Zaman dulu itu 2015-2016. Nah dulu itu nggak banyak pesaingnya bro. Jadi persaingan itu sangat sedikit. Jadi ketika gue ngiklan, misalkan anggaplah gue ngiklan produk nih. Modal 20.000 bisa gue jual 150.000. Itu dengan modal 50.000 gue bisa dapat net profitnya itu 1 juta. Dengan cuma modal iklan 50 sampai 100.000. Bayangin tuh.
Oke. Itu. Jadi ya udah ketika gua mau dapat duit 10 juta, gua tinggal nambah budget iklan di 1 juta. Dan pada saat itu Gitu. gampang untuk nambahin budget iklannya. Gampang banget, sangat gampang. Berbeda dengan sekarang. Iya, karena saingannya nggak ada. Orang-orang nggak aware buat jualan online, di mana dulu kan masih eranya apa sih jualan online? Apakah nipu atau gimana? Dulu kan kayak gitu ya Benar. kesannya. Jadi Yes, blue yes. ocean lah bisa dibilang. Yes, gue setuju banget. Mungkin kebetulan pengalaman gue masuk ke dunia IM itu tidak se-early elu ya. Iya. Gue masuknya itu di 2017. Pada saat itu untungnya gue juga udah mencicipi tuh rasanya ngiklan. Bayar dikit, untungnya gede banget. Iya. Nah, dan itu kalau mau kita scale budgetnya itu, mau kita perbanyak spendingnya, itu gampang banget. Nah, berbeda dengan sekarang, misalnya kita hari ini bisa spend 100.000. Coba di besoknya lu scaling ke 1 juta. Belum Wah, tentu susah. belum tentu bisa. Susah ROAS lu banget. bisa-bisa lu boncos Iya, nih, betul, gitu kan? betul. Nah, tapi dulu ya udah memang hitungan kasarnya itu dulu itu ya kalau kita main itu kayak pemikirannya itu benar-benar sebego itu. Jadi kayak oh hari ini spend 100.000 dapat 500.000 misal ya. Betul. Ya udah, besok gua iklan 1 juta. Ya. Dan dapat 5 juta gitu. Iya, betul. Pada saat itu seperti itu ya. Apalagi dulu itu kontennya itu cuman gambar, Leo. Oh iya benar. Gambar ya, gue cuman postingan, gambar ada 5-10 gambar. Gue cantumin call to actionnya, nomor WhatsApp sama BBM dulu. Benar. Benar. Jadi belum ada yang namanya landing page, itu belum ada. Dan orang bener-bener nge-save kontak BBM, ngeping dulu. Dan pada saat itu juga kalau lu mau pakai landing page, malahan hasilnya akan jelek. Iya. Dulu iklannya itu di Facebook masih PPE atau post page engagement waktu itu ya, masih segampang itu. Gitu. Yes, ini gue setuju banget karena dulu itu pas awal-awal gue main, gue juga merasakan pada saat itu memang industrinya itu masih sangat-sangat early. Ya. Dan orang itu juga belum menyesuaikan diri. Jadinya itu kalau kita pakai landing page, suruh orang check out pakai easy form aja, orang nggak bakal mau check out. Iya, Kenapa? susah. Karena merasa itu sulit. Iya, betul. Orang itu maunya itu adalah kena iklan, either lu tulis kode BBM lu atau lu tulis nomor telepon lu. Ya. Ntar dia bakal chat sendiri. Walaupun sekarang kalau misalnya di zaman sekarang ya, kita merasa itu lebih sulit. Ya, betul. Siapa gitu yang mau lihat iklan, lihat nomor teleponnya dicatat dulu, terus ngechat manual. Ya, betul. Itu ya. Ya. Oke. Nah, jadi tapi ini belum menjawab ini, Bro. Kenapa apa yang menyebabkan si anak-anak IM ini akhirnya kalah dari orang-orang baru yang muncul ini? Oke, bisa dibilang dulu kan blue ocean ya. Benar. Belum banyak saingan. Konten gambar aja, cuman ada WhatsApp, cuman ada kode BBM. Lu ngiklan 1 juta, gampang banget buat dapat 10 juta per hari loh itu. Berarti kan gampangnya kalau lu per hari dapat 10 juta, lu kali 30 hari kan lu dapat 300 juta dengan cara seperti itu, sangat mudah. Bisa dibilang momentum tanpa mikir panjang lah. Setuju. Jualan seperti itu. Nah, akhirnya eranya berubah tuh. 2015, 16, 17, akhirnya di 2017, 18 ada era di mana mengharuskan seller itu ada landing page. Di mana dulu Facebook ngeluarin salah satu fitur yang namanya Pixel dulu. 2017 itu gue ingat banget. Ada namanya Pixel. Pixel itu kan istilahnya kan segala sesuatu yang di tracking di luar platform. Makanya dibutuhkan yang namanya Pixel untuk tracking. Nah, akhirnya diadakanlah oleh Facebook yang namanya Facebook Pixel. Nah, adalah eranya era landing page pada saat itu. Landing page langsung ke WhatsApp. Berubah lagi lah eranya. Saking keruhnya suasana, banyak yang edukasi soal jualan dan lain-lain. Akhirnya masanya berubah lagi menjadi cash on delivery. Oke. Alias jualan menggunakan metode COD. Padahal itu dari 2014, 15, 16, 17 full transfer. Setuju. Jadi cash flow-nya itu Sehat. sangat sehat. Jadi duit di depan gue masih bisa buat belanja ke supplier. Gitu. Jadi gue bener-bener tanpa stok barang. Kadang gue bener-bener dropship ya dari Tokopedia, gue jualan di Facebook. Dropship dari marketplace A ke B itu tanpa adanya modal sama sekali. Karena full transfer. Nah 2018-19 itu udah mulai berubah eranya COD, di mana cash flow-nya tersendat lah. Makanya ekspedisi waktu itu support COD. Oke. Gitu. Nah ini pada saat itu gue juga sempat mengalami masa-masa di mana kita masih bisa melakukan dropship antar platform, antar e-commerce. Betul, antar Sampai e-commerce. akhirnya kan
sudah dilarang gitu loh. Jadi satu racing nggak bisa ada di dua e-commerce yang berbeda gitu. Betul. Dan gue setuju banget pada saat itu bisa dibilang gue juga mulai usaha dropship itu benar-benar yang tidak ada modalnya. As in modal barang ya. Bahkan barangnya nggak pernah gue pegang. Mungkin ya gue beli satu lah hanya untuk foto dan juga cobain produknya. Tapi let's say secara stok ya itu nggak pernah ada di gue. Karena stoknya selalu ada di sellernya gitu ya yang gue dropshipping. Nah jadi ketika itu terjadi yang gue mau tahu itu adalah balik lagi apa yang menyebabkan orang-orang baru ini yang masuk di 2020 ini bisa mengalahkan anak-anak internet marketing yang pengalamannya itu mungkin udah sekaya lu kan gitu loh. Kesalahan itu karena mereka tidak mau beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini. Jadi mereka udah terbiasa instan dan easy money. Contoh, nggak cuma jualan lah ya. Ada juga orang yang bermainnya affiliate. Sebelum tren affiliate marketing di TikTok ya. Zaman dulu tuh udah ada affiliate marketing. Jadi gunain platform itu platform luar ataupun platform Indo juga ada yang menyediakan affiliate. Contoh bisa kita jual ke luar negeri. Misal gue target marketnya US nih. Di platform affiliate tersebut nyediain link untuk dipromosikan. Misalkan jualan jasa kontraktor di luar, jualan produk kayak meja ini di luar. Kita ngiklan punya website sendiri. Linknya link affiliate tersebut bisa dibayar cost per beli atau cost per lead. Itu bisa. Jadi segampang itu era tersebut ya buat jualan bener-bener CPA mainnya. Cost per akuisisi, bisa cost per lead juga bisa. Jadi kita sebagai advertiser doang nih bisa dapetin duit ya miliaran bro. Dan pada segampang itu iya. Pada saat itu banyak orang yang menghasilkan miliaran iya. Cuman tanpa adanya produk ya affiliate. Iya benar-benar. Tanpa ada produk dia itu cuman pengiklan. Pengiklan tok iya betul. Pengiklan doang. Oke. Itu kan easy money lah sebutannya Karena tidak ada saingan dan di era itu belum banyak orang mengedukasi soal bisnis, soal marketing dan lain sebagainya. Sangat tertutup lah. Jadi ini kalau ada metode baru nih, itu benar-benar di-keep. Karena ini dianggap ladang emas lah. Metode-metode baru seperti itu ya, dianggap ladang emas dan akhirnya ya belum selebar sekarang informasi ya. Nah jadi di era sekarang ini kan informasi tersebar luas. Jadi orang-orang mau dong mendapatkan uang ratusan juta, miliaran, puluhan miliar. Itu mau banget di era sekarang. Nah akhirnya yang biasa jualan dengan teknik gampang ya, cuman modal landing page, foto nyomot, konten iklan juga nyomot, diiklanin ya itu kesannya sekarang apakah bisa? Nyatanya ya sulit. Sekarang lu harus lebih kreatif, lu harus lebih inovatif, lu harus memiliki merek di dalam sebuah produk, bikin produknya udah harus ada USP dan lain sebagainya. Seniat itu jualannya. Nggak kayak dulu kita cuman modal penunggang algoritma, kita bisa ngasilin duit ratusan juta per day. Susah gitu. Oke, nah ini gue mau garis bawahi kata penunggang algoritma. Nah kenapa menurut lu pada saat itu mereka ini padahal pada saat itu seperti yang lu bilang ya per harinya menghasilkan ratusan juta bukan per bulan lagi loh. Bukan per bulan lagi, per hari ratusan juta. Tapi menurut lu mereka itu masih masuk ke kategori penunggang algoritma, cuma nunggangin doang. Nunggangin doang betul. Kenapa? Kenapa? Penunggang algoritma karena mereka tuh cuma bisa algoritma aja yang dikuasain. Ternyata yang namanya ngebangun ekosistem bisnis itu bukan cuma algoritmanya, ada banyak 360 dari sebuah bisnis ya. Ada finansial, ada produk, ada marketing, ada operasional, ada people, ada ekosistem korporatisasi. Itu yang nggak dibangun sebetulnya. Hanya sebatas penunggang algoritma dan akhirnya hanya menjadi seorang pedagang aja gitu. Oke, jadi mungkin kalau gua asumsikan itu adalah nih orang dia cuma bisa one trick. One tricknya itu ya udah. Satu triknya itu ya misalnya dia jago ngiklan di Facebook. Udah deh, yang penting selama si iklan Facebook cuan ini tidak ada hal yang berubah, dia akan terus cuan. Tapi ada sedikit aja hal yang diubah. Dia ngulik. Maka dia akan ngulik lagi. Dan juga kalau misalnya akhirnya ininya shifting, ternyata misalnya mulai ada variabel-variabel lain yang bermain, dia nggak akan ngerti gitu loh. Karena cuman bermain di Facebook ini aja di algoritma aja yang dikuasai. I see. Gitu. Gimana caranya dapetin CPR murah dan lain sebagainya, dan itu based on platform.
Oke, nah ini gue jadi punya pertanyaan nih. Apakah menurut lu jadi selama ini juga jadi penyebab gue mulai nangkep nih dari cerita lu ya. Gue mulai nangkepnya itu adalah mungkin penyebabnya itu adalah si anak-anak internet marketer ini sudah terlalu lama dan terbiasa ke cara dapetin duit yang mudah. Mudah, betul ya. Dan ketika terjadi sebuah perubahan, muncul orang-orang baru yang mereka itu belum sempat terekspos ke hal mudah ini loh. Jadi mereka masih mau berusaha untuk dapetin produk yang bagus, konten yang bagus, campaign yang bagus. Ya otomatis yang easy money ini ya kalah dong. Nah, dan menurut lu apakah karena mereka belum ready itu, mental mereka juga belum siap mungkin ya. Akhirnya itulah yang alasan utama yang menyebabkan dia itu akhirnya kalah saing dari orang-orang baru ini. Betul ya. Oh, I see. Banyak itu kejadian, banyak banget. Oke. Mungkin ada satu cerita spesifik aja gitu. Maksudnya karena gue gak kebayangnya itu gini. Bagaimana seseorang yang awalnya itu sehari bisa ngasilin ratusan juta. Ini kita gak ngomongin sebulan ya. Iya, per hari sehari. Iya, per hari, betul. Kalau di bayangan gue bisa kategoriin dia. Maksudnya di luar dari hal lain ya. Gue bisa kategoriin dia sebagai pengusaha sukses. Iya. Bisa dong. Dengan menghasilkan sebanyak itu ya. Iya. Tapi akhirnya kalah. Iya. Gitu. Lu ada cerita mungkin spesifik nggak? Contoh misalnya temen lu atau kenalan lu yang dia pada saat itu bisa menghasilkan segini nih, tapi setelah terjadi perubahan akhirnya jadi bagaimana? Oke. Pertama kan sama kayak gua dulu lah. Intinya kalau gua dulu kan di 2019 akhir tuh, dari awal sampai akhir tuh gua udah mulai jualan brand orang eranya. Jualan brand orang. Gua jualan brand madu. Waktu itu gua jualan 20 jenis madu herbal. Mulai dari penggemuk, pelangsing, penyubur dan lain sebagainya. Berarti lu reseller produk. Reseller produk madu, 20 jenis madu gue ngiklanin di Facebook waktu itu pakai LP, ke WhatsApp dan COD. Nah, di mana di era tersebut COD itu cash flow-nya udah mulai parah karena gue harus modal barang dulu, modal iklan dulu. Itu yang di notes pertama ya. Nah, terus sekarang pertanyaannya kok bisa pemain baru ngalahin pemain lama yang capitalnya ada dan lain sebagainya. Karena mereka banyak yang lost di finansial. Karena mereka terbuai nih, udah terbiasa easy money, mereka tuh sebetulnya nggak ngitung berdasarkan pembukuan. Itu banyak. Banyak banget yang kehilangan loss secara pembukuan ya. Dikiranya profit, ya nggak taunya belum dicatat ya. Nggak taunya boncos. Itu banyak banget. Nah ini gue mulai berhasil connecting the dots nih dari cerita lu ya. Berarti tadi awalnya itu masalahnya itu adalah di mental mereka yang belum siap. Yang kedua itu adalah finansial mereka itu juga belum siap. Karena selama ini sudah terbiasa dengan duit di depan dulu. Duit di depan, gampang caranya. Benar, dan produknya kadang juga belum ada. Belum ada produknya, betul. Tapi sekarang itu mereka harus dihadapi dengan adanya perubahan dan juga sistem COD ini. Di mana mereka sekarang sudah harus ngestok dulu, ngiklan mereka talangin dulu di depan. Bayarnya lebih lama lagi. Betul. Akhirnya sekalipun di buku mereka profit, mereka akan kena masalah di cash flow. Iya, betul. Gitu ya? Betul. Dimana biasanya ya, ini kita nggak bicara semua ya. Mungkin beberapa atau ya sebagian lah bisa dibilang. Itu terbuai dengan finansial yang bergelimangan. Itu juga banyak. Dikiranya banyak uang, cash flow sehat, ya spending ke hal-hal yang mungkin tidak seharusnya ya. Nggak kuat untuk puasa dulu lah. Contoh nih kayak gue sendirilah contoh ya. Ya lu tahu sendirilah gue udah lama jualan ya dari 2015-16. Ada brand, variety dengan pencapaian yang alhamdulillah bagus. Gue sendiri aja masih puasa sampai sekarang. Yang bener-bener real ya, real gue bangun brand gue udah ada di banyak modern trade tuh, udah ada di KKV dan lain-lain tuh, sampai Guardian, Kimia Farma gue udah masuk tuh semuanya. Gue masih puasa. Boleh dijelasin nggak masuk puasa ini gimana tuh? Bayangin gue itu nggak spending buat gaya hidup loh. Mobil gue aja sampai saat ini masih expander. Nah ini gue setuju. Ini gue setuju. Iya kan? Salah satu hal yang paling gue kagumi dari elu itu adalah ketika maksudnya gue tahu lah lu perputaran itu bagaimana besar dan brand lu segimana besar. Menurut gue di posisi lu itu kalau orang normal nih, orang normal betul, nggak kuat nahan minimal puasa lu itu BMW udah lah. Punya BMW seri 7. Iya. Bukan lagi BMW seri 3. Seri 7 minimal. Iya. Nah, tapi lu masih memilih
untuk dengan lifestyle yang sekarang. Iya betul. Jadi kebanyakan tuh orang nggak kuat nahan puasa buat gaya hidup. Ini kita bicara basic personal orangnya ya, nggak kuat. Jadi yang tadinya bergelimangan harta, oke lah dapat ratusan juta, akhirnya miliaran per bulan. Oke lah dapat net profit mungkin dalam waktu setahun 10 M. Tapi kan yang namanya bisnis itu kan bicaranya jangka panjang dan membangunnya ya struktur organisasi. Kalau personalnya aja spendingnya buat diri sendiri aja, ya boros, nggak ada perhitungan, ya otomatis ya nggak jalan organisasinya. Kayak gitu. Jadi mereka nggak nentuin mana buat inovasi produk, inovasi marketing, inovasi tim. Ternyata itu biayanya besar banget, di mana lu mengharuskan puasa gitu. Oke. Nah ini gue jadi pengen tahu satu hal nih. Jadi kan tadi lu ceritain lu udah main IM itu dari bahkan jualan dari 2012. Iya, terus lu masuk IM 2017 gitu ya. Sebenarnya kan lu kategorinya itu sama seperti mereka. Benar nggak? Iya. Nah, tapi kenapa bisa dibilang lu-nya itu akhirnya beda sendiri gitu. Lu-nya mau puasa, lu-nya mau bangun brand, dan lain-lain. Jadi ada yang bisa dibedain. Bisa dibilang gua bisa adaptasi sama perkembangan saat ini ya. Pertama, gue ngikutin tuh dari mulai zamannya main affiliate, main ClickBank, jualan jadi blogger juga gue sempet tuh main AdSense, terus main Forex gue juga sempet main Forex, terus akhirnya jualan di Facebook Ads, Instagram, sampai akhirnya saat ini eranya TikTok nih, ya kan? Gue ngikutin banget tuh, bahkan di era 2020 pas COVID tuh, jualan gue kan COD. Di 2020 tuh gue belum ada brand Brighty waktu itu, di awal COVID ya, belum ada Brighty. Brighty ini kan muncul ketika COVID, Brighty ini. Jadi ketika COVID gue masih jualan produk madu, gue jualan produk-produk COD lah, gue jualan fashion, batik, kayaknya hampir semua produk gue jualan deh. Fashion gue jual, herbal gue jual, kayak gitu. Terus mungkin jadi reseller skincare, gue itu jadi reseller juga loh di skincare. Jadi distributornya Something gue pernah, Avoskin, MS Glow dan lain sebagainya. Banyak, gue punya 20-30 brand yang gue jadi distributornya, dan gue punya 17 toko Shopee di 2019-20 tuh. Nah akhirnya gue mikir, anjir kalau bisnis gue masih COD, nggak ada brand, nggak ada company yang gue create, selesai nih eranya gue nih, atau nggak sustain nih. Nah akhirnya gue berpikir tuh di 2020, salah satu yang bisa sustainability dari sebuah company ya, salah satunya gue harus punya produk sendiri dengan merek sendiri. Akhirnya gue pikir tuh tahun 2020 gue harus punya brand. Karena mulai COD susah tuh. Susahnya apa? Ketika pengantaran barang karantina bro. Oh iya. Itu lockdown. Susah tuh. Jadi barang pas COD tuh dititip ke satpam, belum tentu orangnya ada. Atau orangnya tuh lagi COVID, otomatis nggak beli. Oke. Saat eranya COD, wah gue mikir tuh, gue harus bikin produk saat itu. Dimulai dari apa bikin produk? Ya dimulai dari gampangnya ya, platform yang lagi tren dong, gampang masuknya lah logikanya. Gue dulu belum ngerti gimana cara bikin produk yang hero. Gue tuh ya penunggang algoritma awalnya. Dimulai dari tren TikTok waktu itu. Ya, cium ketiak pacar lah yang lo tahu waktu itu ya, cium ketiak pacar. Akhirnya gue belajar dan akhirnya gue maklon si Brighty ini. Maklon akhirnya di TikTok tuh. Nah cara membangunnya juga beda dengan tunggangan algoritma gue yang sebelumnya. Dulu kan gue cuman bisa ngiklan dan COD pakai LP ke WA. Gue mikir kalau gue masih orderannya di WhatsApp terus menerus, punya berapa customer sales gue buat nanganin orderan. Kalau gue mau orderan 1000, satu customer sales bisa 50, berarti kan gue harus punya 20 customer sales untuk handle 1000 orderan. Setuju. Nah, ada eranya marketplace waktu itu ya, e-commerce yang gue lihat tuh. Wah ini udah bukan eranya WhatsApp, orderan ke WhatsApp lagi terus nanganin COD. Tapi ini udah mulai smart buyer nih. Udah bukan eranya dulu nih ke WhatsApp yang bisa dalam tanda kutip COD. Gak bisa yang cuman kontennya jiplak. Gak bisa cuman konten yang ngambil dari Google, lu ngiklanin video orang, lu comot-comot, lu iklanin lagi, tuh udah gak bisa. Akhirnya eranya tuh berubah nih. Gue ngikutin tuh perubahan itu. Gue pengen ngebangun brand yang sustain dengan otomatisasi, dengan e-commerce salah satunya. Ngebangun lah gue endorsement gue di TikTok. Waktu itu gue punya modal ya. Modal gue ngebangun Brighty itu kalau gak salah waktu itu gue punya uang cash di rekening ya,
Itu udah sisa sedikit waktu itu. Sisa kalau nggak salah ya, kalau buat bangun brand mungkin bisa dibilang ya sedikit lah. Itu gua sisa modal tuh kalau nggak salah di 900 lah. 900 juta gua buat bangun Brighty. Tapi nggak keluar langsung 900. Gua maklon kalau nggak salah dulu 50 juta sama bikin konten berapa lah 10 juta 20 juta. Akhirnya di bulan pertama itu gua nyiapin endorsement. Karena gue yakin endorse itu ya salah satu traffic yang tidak dijamah oleh para internet marketer. Para seller juga nggak ada. Apalagi platformnya Blue Ocean. Ya udah tuh gue endorsement tanpa iklan gue di awal. Bangun Brighty endorse di TikTok. Akhirnya boom, hari pertama gue jualan langsung 300 invoice. Hari pertama. Nah itu titik, wah kayaknya gue harusnya berhasil nih jalanin ini. Ini baru real bisnis yang gue jalanin dengan kategori brand yang oke gitu loh. I see. Oke. Nah, sekarang yang pengen gue tahu itu adalah kan tadi kita bahasnya itu adalah salah satu alasan anak-anak internet marketer ini akhirnya tidak berhasil. Tumbang ya. Tumbang itu adalah satu juga adalah lifestyle. Emang pada saat itu nih, lu cerita pada saat lu mulai Brighty, duit lu juga masih ada 900 juta. Dan pada saat itu lu juga udah jalanin lama kan? Iya, betul. Kenapa pada saat itu lu nggak terbuai untuk spending seperti mereka? Karena ini ya, karena banyak yang udah mulai tumbang juga di pada saat 2020-an. Iya. Karena kan terbiasa easy money nih. Ketika mereka spending dengan cara yang sama, COD dan lain sebagainya, ya uang mereka lama-lama habis. Habis buat apa? Habis buat iklan yang boncos. Bayangin loh sekarang ya. Lu deh, kapan lu terakhir belanja via WhatsApp lu pribadi? Terakhir belanja, lu check out via landing page ke WhatsApp, lu check out tuh transfer. Terakhir kapan? Mungkin masa-masa COVID. Itu terakhir 2021 mungkin. Sekarang lu ada nggak belanja ke WhatsApp? Enggak. Gak ada kan? Enggak. Atau misalkan lu tanya random check ya. Ke orang-orang umur-umur 30 itu jarang sekarang. Oke. Ada sih, tapi sangat jarang. Sangat jarang. Orang belanja via WhatsApp, apalagi COD. Sekarang ya kita bicara 2024 ya. Makanya berubah tuh. Nah, yang tadinya anak-anak internet marketer itu terbiasa buat easy money, udah mulai kalap dong, terbuai dan lain sebagainya. Banyak juga yang tumbang, banyak juga yang akhirnya dalam tanda kutip ya menghalalkan apapun lah untuk dapatkan uang lah. Wah, menghalalkan apapun ini maksudnya apa nih? Wah, banyak. Di internet tuh tersebar lah ya, tersebar luas banyak lah. Ada yang mungkin yang tadinya kan budget iklan itu kan makin lama makin mahal ya, karena kan placement itu kan sebetulnya per CPM itu kan ada biddingnya lah sebetulnya kan, yang namanya algoritma Meta, TikTok ya. Ya makin lama budget iklan juga kalau produk lu nggak bagus, konten lu nggak bagus, CPR lu kan juga mahal. Akhirnya banyak yang ya di dunia internet marketer yang dark side-nya ya, banyak juga yang pakai kartu kredit. Carding lah, itu ada. Carding itu masih anggap gue sebagai orang yang nggak ngerti sama sekali nih ya. Oh, carding itu nyolong kartu kredit orang. Hah? Nyolong kartu kredit. Itu bukan kriminal tuh kan? Ya kriminal banyak, kan? Banyak yang kriminal untuk jualan ya, itu banyak. Dia berarti kartu kredit yang dipakai ini punya siapa nih? Punya orang lain. Random aja gitu? Random orang di dunia ini gitu? Iya, punya orang luar lah. Oh oke. Jadi intinya ada sebuah kita nyebutnya apa ya? Nyebutnya, lu pernah dengar istilah apa ya? Dark web nggak? Ya, istilah dark web. Jadi intinya ada sebuah website ya yang hanya bisa dibuka dengan cara tertentu. Intinya Anjir, cara kayak tertentu. Bahas konspirasi gitu. Ya, ini bener tapi real ini nyata. Bener nyata. Bentar, lu tahu as in teman lu cerita atau lu sendiri juga pernah? Gue tahu caranya. Pernah akses? Pernah tahu caranya. Oke. Gue caranya tahu. Tapi gue nggak berani makainya. Oke. Gue nggak berani karena gue tipe yang ya udahlah fair aja lah. Oke. Gitu. Apalagi buat nyari uang ya gue nggak berani lah. Maksudnya buat gue spending, buat gue makan, buat gue hidup ya pasti yang namanya orang bermain curang ya nggak akan sustain. Nanti gue ceritain ya kenapa nggak akan sustain ya. Hasilnya pasti nggak akan sustain. Jadi ada satu web ya kayak dark web gitulah, gue nggak bisa sebut. Webnya itu banyak mungkin ya. Nah akhirnya web itu ada list kartu kredit orang luar negeri dengan beberapa saldo tertentu. Ada yang $1 juta US dollar ya saldonya. Itu dipakai buat ngiklan. Ngiklan di Meta, di Facebook. Itu. Dia buat ngiklan dan akhirnya ketika ngiklan di Meta dengan kartu kredit hasil nyolong gitu ya.
Nah itu kan saldo orang ya. Benar. Tertarik ya. Nah itu buat ngebiayain iklan mereka. Benar, itu definisinya itu benar-benar udah nyolong aja gitu. Iya nyolong, banyak kayak gitu loh. Dan ini adalah pemain-pemain internet marketer dulu. Rata-rata maksudnya yang punya skill seperti ini. Yang punya skill ngehack lah. Ini oknum ya, oknum internet lah, marketer yang dulu ya. Iya. Oke. Pertanyaan gue nih, gue ada pertanyaan. Kalau sampai mereka bisa menggunakan carding itu, kenapa gini? Mereka kan ngiklan itu untuk nyari duit. Kalau mereka punya akses carding, berarti kan ibarat kata duitnya itu udah ada di sana. Kenapa mereka nggak mau pakai duit itu langsung untuk beli barangnya aja, apapun itu yang mereka perlu gitu loh? Karena kan ini ketika kita spending buat iklan, itu kan uangnya kan bentar. Kita bicara cara kerjanya dulu nih. Cara kerjanya itu kan berarti si Facebook Ads ini kan, itu kan ada threshold. Threshold itu kita dikasih limit kredit lah. Pertama itu kan gedenya itu kan 12,5. Lama-lama request dong kita dong. Bisa sampai limitnya itu 100 juta. Itu bisa. Tergantung akunnya ya, udah lama, udah panas atau belum. Satu dari 100 juta itu bisa buat ngutang tuh. Nah si CC Carding buat bayarin utang-utang itu biar dapat threshold lagi. Orang kan ada kena tarik uang tuh misalnya 100 juta ya. Ya udah, dia ini kan udah dapat profit dari hasil ngiklan. Ngiklan ya. Kan budget paling besar cost itu kan kalau di hit and run ya, kita bicara dagangan lah. Itu kan di cost iklan, cost marketing. Bisa 30 sampai 40%. 40% lah mungkin kebanyakan ya. 40% kalau di laporan keuangan itu. Kalau cost kita bermain hit and run lah. Gitu. Jadi mereka tuh banyak yang nyolong kartu kredit dan akhirnya udah mulai sulit nih fasenya menggunakan CC carding seperti ini. Sulit dan akhirnya ada lagi caranya. Apalagi tuh? Ngemplang iklan. Ngemplang iklan? Iya. Tadi iklan gak dibayar. Oh, yang threshold tadi. Iya, jadi misalnya gue punya akun iklan lah. Ada banyak nih akun iklan gue nih. Gue punya misal katakanlah gue punya 10 sampai 20 akun iklan. Dimana akun iklannya udah gue panasin dong. Sampai akhirnya limit gue itu per akun tuh 12,5 kali 10 aja udah 125 juta lah kurang lebih ya. 125 juta kalau gue punya 20 berarti kan 250 lah. Ya kan threshold gue. Itu ketika thresholdnya udah gue pakai limitnya, ya udah gue kemplang, gue nggak bayar. Kayak itu utangan. Banyak yang kayak gitu. Berarti ibarat kata dia ngegedein dulu limitnya. Iya. Terus ketika udah bisa maksimal nih, ya udah spend, nggak usah bayar gitu. Iya, atau beli akun. Beli akun orang lain yang udah punya threshold tinggi. Iya betul. Makanya sekarang Facebook itu mengamankannya dengan adanya akun-akun whitelist. Akun-akun yang resmi dari Facebooknya lah itu banyak yang disewain ya. Nah, gue punya pertanyaan nih. Kalau ini sering dilakukan gitu ya. Ini kan sebenarnya merugikan banget ya untuk si Facebook ini. Ekosistem juga dan ya. Ekosistem semuanya ekosistem gitu kan. seller, ya pasti. Pertanyaan gue, emang orang-orang seperti itu nggak bisa ditangkap gitu? Wah, gue juga kurang tahu itu ya. Pastinya kan nggak ada data yang valid untuk seperti itu ya menindaklanjuti ya. Karena kan si Facebook ini mungkin dari luar lah, ribet lah dari Singapura dan dia kan di sini kan bisa dibilang kan ya platform luar lah. Gue belum tahu persis gimana regulasi aslinya ya, makanya gue nggak berani juga buat melakukan hal tersebut lah. Dan akhirnya yang tadi gue bilang banyak yang nggak sustain akhirnya. Ya anggaplah kalau lu nyari uangnya bener ya, bener tuh dalam tanda kutip ya, tidak melakukan kriminal, nggak nyolong, lu bersih aja, aman-aman aja, lu jualan, lu bisnis dengan keilmuan lu, bukan dengan lu ngakalin yang parah banget sampai kriminal. Otomatis lu kan harusnya lebih sustain dibandingkan yang ngakalin. Ketika akal-akalannya ini udah nggak ada, algoritmanya udah nggak bisa diakalin, ya lu nggak bisa apa-apa dong. Akhirnya. Setuju. Itu dan banyak banget loh. Gitu. Ada lagi yang beredar bro. Ada lagi yang beredar tuh lu lihat di TikTok tuh, orang jualan menggunakan AI untuk ngedit video-video orang. Itu teman gue kena tuh. Kemarin Dr. Richard juga bilang dia kena tuh. Jadi suaranya beliau itu dipakai. Dia nggak pernah jualan apa kemarin ya, jualan bantal atau jualan apa gitu. Dia nggak pernah tuh endorse bantal. Banyak ada yang jualan bantal di edit video Raffi Ahmad lah. Ada yang jualan nih kalau yang terkini nih jualan di TikTok, di Meta juga ada. Jualan apa tuh namanya? Garam Ruqyah.
Garam Rukia itu gimana? Intinya mah itu garam dapur intinya. Intinya garam dapur dibungkus pakai pouch gitu ya. Ditempel fotonya almarhum Syekh Ali Jabir. Orangnya udah wafat, beliau ini Syekh Ali Jabir ini itu tokoh bukan terkenal lah. Itu bukan memang garam yang punyanya garam beliau gitu. Enggak. Jadi orang itu oknum lah. Oknum jualannya pakai fotonya Syekh Ali Jabir, almarhum Syekh Ali Jabir, ditempel di packaging, jualan di TikTok dan diedit video-videonya pakai AI. Bahkan banyak, nggak cuma Syekh Ali Jabir ya. Ada juga yang videonya Mamah Dede, video Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C dijadikan konten iklan. Oh, ini ini gua sebagai konteks dulu ya. Gua kan non muslim nih. Iya. Gua pernah kena iklan garam-garaman seperti itu. Dan jujur gua sendiri nih, gua pada saat itu gua merasa ini produk official. Ya. Berarti gua juga salah satu korban dong. Ya. Tapi maksudnya kan gua nggak beli. Ya. Gua nggak beli dong. Nggak, maksudnya kalau pada saat itu gua adalah target marketnya, gua udah pasti kena. Dan gue udah pasti beli. Iya. Karena kenapa? Karena gue sendiri pada saat itu mempercayai kalau si produk ini, garam ini memang adalah produknya sosok-sosok yang digunakan di iklan gitu loh. Oke. Kontennya juga message-nya bagus sebenarnya. Jadi ngena banget, kayak misalkan Anda selalu susah, banyak hutang. Mandilah garam ini. Mandi dengan garam Rukia, diaduk di di bak terus mandi. Itu gue kena, serius, gue kena gitu. Iklannya itu berkali-kali. Ya. Tapi itu nggak benar. Ya nggak bener lah. Lu ngedit pakai video AI, garam dapur. Ya kita nggak tahu ya itu beneran didoain atau enggak, kan kita nggak tahu. Mungkin ada yang didoain, mungkin juga enggak. Sebenarnya kita bukan konteks ini didoain atau enggak, tapi konteksnya adalah ini menggunakan AI untuk ngedit kontennya. Itu loh sebenarnya. Pemanfaatan yang ya tidak baik lah. Akhirnya banyak orang yang jualan dengan benchmark seperti itu, ngikutin dong, ngefollow dengan cara jualan garam Rukia tuh ada. Aduh, gila itu. Dan untuk AI ini sendiri menurut gue udah mulai merambah ke mana-mana. Gue pengen nanya ke lu juga nih, dengan kondisi lu sekarang yang lu udah di dunia IM bertahun-tahun gitu ya, lu sendiri juga pasti bisa dong kalau lu mau ya. Oh iyalah, bisa lah, jelas. Itu bukan hal yang sulit. Iya, gampang. Yang namanya easy money itu algoritmanya pasti gampang buat dijalanin lah. Nah, pertanyaan gue, kenapa orang-orang seperti ini sebenarnya bisa ditelusuri nggak sih? Ini lu kan ngerti ya dunia IM ini. Dan apakah salah satu alasan kenapa lu nggak melakukan ini adalah karena lu tahu kalau mau ya, kalau misalnya aparat kita mau nih, ini orang bisa ditelusuri sampai siapanya nih yang iklan. Iya, betul. Bisa? Ya bisa aja. Oke. Bisa aja, cuman kan kalau gua nggak mau jalan itu ya buat apa juga. Benar. Gitu. Nah tadi lu juga bilang kalau misalnya kita bahas si garam ini dulu ya. Iya. Si garam ini, garam Rukia ini, lu bilang kalau iklannya itu misalnya rezekinya nggak lancar, bla bla. Secara iklannya itu kena lah ke orang-orang. Nah, pertanyaan gue itu adalah sebenarnya ada nggak sih istilah garam Rukia itu sebenarnya di Islam? Nggak ada lah. Hah? Oh nggak ada? Nggak ada lah. Yang namanya Rukia ya udah lu baca doa, lu baca Quran. Ada memang ayat-ayat Rukia tuh ada ya, dengan doa-doa tertentu ya. Tapi itu boleh. Nggak pakai garam. Ya lu nggak mandi garam juga gitu loh. Oh gitu. Iya, lu cukup ya doa, ada baca-baca tertentu ya. Doa ya udah. Oke, ini BTW sorry banget ya, gue bener-bener nggak ngerti dan gue pengen tahu nih. Iya. Jadi sebenarnya Rukiah ini sendiri itu ibarat kata doa. Iya. Doa untuk misalnya menjauhkan hal-hal negatif lah gampangnya. Iya. Gampangnya seperti itu. Iya, atau bahasa kerennya zaman sekarang ya, lu law of attraction ya kayak gitulah. Dengan bacaan tertentu, dengan lu berdoa itu kan baik dong. Ya maksudnya dimanapun ya, itu baik dong. Maksudnya lu bicara afirmasi yang baik setiap hari, lama-lama kan ya otomatis hari-hari lu kan juga baik. Gitu loh. Oke. Ini menarik nih karena kita udah seakan-akan Indonesia itu percaya banget kayak gitu, bro. Kenapa menurut lu seperti Indonesia, itu? Kenapa? Karena mereka suka yang namanya instant money.
easy money, instan untuk mendapatkan sesuatu yang gampang lah. Kayak rezeki lu seret, cobain nih, jimat ini. Aduh. Okay. Itu percaya banget. Ya makanya kemarin kan kayak contoh ya, Pusulap Merah kan selalu bikin konten seperti itu kan. Banyak yang percaya dukun lah, klinik lah dan lain sebagainya. Market Indonesia seperti itu memang. Bahkan sekarang di TikTok ini mungkin kalau bintangnya 4,9 loh Garam Ruqyah di TikTok tuh bintangnya, reviewnya. Tapi nggak bintang itu 1 juga, loh. tapi itu juga bisa di palsuin dong Ya, kalau bintang. Maksudnya kan kita pemain internet marketer tahu lah bintang, review itu semua bisa dimainin bisa, gitu ya. Betul. Dan mungkin kalau bahas Garam Ruqyah itu gue nggak ada kapasitas lah untuk membahas itu. Gue takut salah bahas juga. Tapi gue mau bahas sesuatu yang lebih general karena sekarang itu gue lihat banyak juga seller-seller itu yang jualannya itu produk-produk yang udah mulai nggak masuk akal. Oh iya banyak. Mirip banget dengan Garam Ruqyah tapi di sisi lain. Biasanya jualan kalung, jualan bahkan kemarin ya, ini lucu sih. Kemarin itu ada yang nge-live di TikTok. Itu lu tahu nggak jualan apa? Jualan santet. Jasa santet. Ya di Google juga ada bro. Kalau lu ketik nih di Google sekarang nih, lu ketik aja deh di Google coba. Apa namanya? Jasa santet. Di Google lu ketik coba sekarang. Jasa santet. Jasa santet. Itu ada di Google. Dan jasa dia ngiklan pakai Google Ads. Ngiklan pakai Google Ads bener. Oh ada serius? Ada serius Mbak. Ngiklan di Google Ads tuh jasa santet. Nge-ads dia loh. Dukun aja nge-ads sekarang. Ya orang kemarin yang nyantet aja nge-live. Iya. Nge-live pembayarannya lewat gift apa lewat transfer? Gue lupa gue. Apa Terawang Hodam? Kalau Terawang Kodam itu kan kemarin emang sempat ngetren aja. Iya, gitu. iya. Tapi ini enggak, ini emang settingannya itu dibuat ngeri. Iya. Gue sampai di titik gue nggak berani lihat layarnya karena dibuat kayak pocong-pocongan mininya banyak gitu kan, gelap, terus ada foto-foto orang gitu. Iya. Oke. Ada apa lagi nih bro? Maksudnya di dunia internet marketing yang luas ini, mungkin ada hal-hal yang gue nggak tahu karena gue main digital marketing atau internet marketing itu kan hanya sekedar ya udah gue buka all shop, gue jualan, ada produk, gue dulu dropship, sekarang yang bener kan kayak gitulah. Bener. Nah, bikin tapi brand lah. Kalau yang di sisi lainnya ini, kayaknya lu tahu banyak nih. Tadi kita udah bahas carding, kita udah bahas yang iklan ngemplang, kita udah bahas orang-orang yang jual AI dan Garam Ruqyah ini. Ada lagi nggak nih? Banyak, ada misalkan kemarin tuh baru terjadi case-nya karena kan case COD lah kita bicaranya ya. Karena dengan adanya platform atau ekspedisi ya nge-support COD, ya kita tidak menyalahkan ekspedisinya atau regulasinya lah. Kita menyalahkan oknum yang menyalahgunakan fitur bagus sebetulnya dong. Yang namanya COD, orang ada di rumah, ada uang cash ya dia bayar. Dan juga kan di Indonesia mungkin belum familiar keseluruhan ya. Kayak di daerah-daerah belum familiar untuk belanja online via transfer ataupun check out marketplace, itu kan belum familiar mungkin. Nah mereka biasanya anak-anak internet marketer itu ngincer market-market yang daerah biasanya. Saat ini ya kebanyakan ya. Yang emang ini oknum ya, oknum anak-anak internet marketer. Ya entah internet marketer ataupun bukan. Ataupun bukan nih. Oke, yang penting ini oknum aja. Ya oknum lah, kita tidak bicara nih anak internet marketer ataupun bukan ya. Jadi ekspedisi itu kan punya data cash on delivery dong. Data yang berhasil COD ataupun yang retur dan lain sebagainya. Itu ada kan. Nah, data-data yang berhasil COD ini itu banyak kebocoran data. Saat ini datanya bocor dong. Data pembeli. Iya, pembeli. Ya, datanya bocor dan akhirnya banyak juga yang diperjualbelikan ataupun digunakan tidak semestinya lah. Contoh nih ya, jadi ada istilahnya kalau sekarang itu oknum itu bom COD. Bom COD? Maksudnya apa bom COD? Jadi misal nih gue jualan barang lah, anggaplah barang A nih misalkan modal Rp5.000 atau Rp3.000, Rp5.000 lah contoh lah modalnya. Nah gue punya data alamat dong. Gue punya data alamat 1 juta alamat nih. Yang memang sudah pasti sampai dengan 100% rate delivery. Delivery rate-nya itu 100%. Gue punya produk lah, modal 5.000. Gue tinggal ngebom COD ke 1 juta alamat tersebut. Dengan jual Rp30.000 misal. Gue dapat margin 25.000. Kalau seandainya dari 1 juta itu, anggaplah rate berhasilnya adalah 10%. Keberhasilan nyampe nya yang 10%. Berarti kan gue udah dapat 3M.
Oke, bentar. Ini gue melihat ada beberapa problem di sini yang gue mau tahu kenapa ini akhirnya bisa works. Yang pertama, oke, tadi lu ambil kecil banget sih 10% ya. 10% anggap terima. Menurut gue 10% benar, itu masuk akal. 6M. Benar, 10% terima dengan COD yang 30.000 fake ini, menurut gue sangat masuk akal. Kenapa? Yeah. Karena pasti ada kasus di mana barang itu diantar ke orang di depan rumah. Mungkin yang nerima itu bukan dia. Iya, ibunya, anaknya, neneknya, misalnya. Dan dia, kakeknya. Ini yang mesen nama anak gue nih. Mungkin dia emang pesen. Iya. Pesen untuk paket. uang 30.000 kan ya. Benar. Uang 30.000 itu kan maksudnya ya ada lah di rumah. Pasti. Atau 50.000 atau 20.000 lah. Oke. Ada lah di rumah. Gitu. Oke. Anggaplah 10% ini. Tapi pertanyaan gue nih, nah kalau seller itu kan kena biaya pulang pergi. Nah dia itu ngemplang ongkirnya. Makanya banyak juga agregator ongkir dan lain sebagainya itu kena kemplangan ongkir itu juga banyak. Kasian loh. Orang yang udah bikin startup bagus-bagus kena kemplangan ongkir lah, kena fraud data lah dan lain sebagainya. Itu kasian sih. Wah ini menurut gue praktek ini ya merugikan hampir semua orang di ekosistem kecuali dianya sendiri. Iya, banyak. Karena kita bilang yang pertama, dari jasa kurir atau jasa si agregatornya ini ya. Akhirnya data mereka rusak. Gitu dong, nggak jelas lah. Ya. Karena kan kalau dari mereka pasti mau data itu benar dong. Ya, betul. Pengiriman yang benar-benar nyampe di berapa gitu ya. Dengan adanya seperti ini pasti akhirnya delivery mereka bakal jelek secara betul. data. Jadi returnya tinggi. Tingkat returnya. Ekspedisi pun jadi nggak percaya lagi nantinya ya. Setuju. Karena kan ada yang agregasi ongkir ini lah. Yang kedua, kasihan di kurirnya. Iya, kurirnya juga kasihan, betul. Karena dia akan merasa, oh ini paket diantar, tapi kok banyak yang nggak mau nerima. Iya, banyak betul, yang bilang betul. nggak mau mesan. Iya, betul. Yang ketiga, pasti pembelinya dong. Iya. Yang sebenarnya bukan pembeli ya. Iya. Bukan pembeli ya, gue nggak bisa bilang dia pembeli juga. Iya, karena dia nggak beli. Dia nggak beli tapi dipaksa untuk bayar. Gitu loh. Oke. Bayangin lu tiba-tiba disamperin kurir, lu kan gak tega pasti sama kurir. Anggap orang tua kita lah ada di rumah. Setuju. Kurir datang, masa orang tua kita tega sih? Kurir yang datang cuma 30.000 misal. Dan mereka ini menurut gue pintar ya. Dia sengaja naruh harga itu 30.000. Karena menurut gue 30.000 ini atau 30.000 sampai 50.000 lah. Itu adalah angka di mana orang ada duit di rumah. Bener. Gitu. Dan orang itu nggak bakal mikir panjang sampai ke ini yang mesen bener gak sih? Iya. Contoh nih, ini kasus aja ya. Misalnya gua anggap di gua misalnya. Let's say ada paket datang tiba-tiba ke rumah COD. Ya. Pemesannya itu let's say atas nama mama gua. Oke? Harganya berapa? 50.000. Gua nggak bakal mikir untuk nelpon dulu. Lu beneran pesen gak sih? Nggak bakal. Gua bakal, oh ya udah. 50.000 harusnya ya udah pesen gitu kan. Ya. Gua kasih, tapi pas mama gua buka, lah apa ini gitu loh. Emang biasa produk yang di dalam itu apa? Kosong? Enggak? Ya ada produknya dengan modal tadi, modal 5.000. Tapi produknya apa? Apapun lah, apapun. Oke. Apapun. Oke. Apapun modal-modal murah. Apapun, gue juga nggak tahu ya apapun. Tapi orang-orang seperti ini emang nggak bisa maksudnya nggak bisa dikomplain sama pembelinya gitu, penerima lah. Ya bisa. Bisa. Bahkan banyak juga yang misalkan kita nggak bicaranya bom COD lah. Nah tadi kita bicaranya seller sekarang ya. Saking susahnya jualan mungkin ya. Atau saking ya kurang kreatifnya lah. Karena kan udah mulai sulit juga nih eranya di COD. Udah mulai turun lah seller-seller untuk jualan ya. Itu nah akhirnya misal kita bicara orderan menggunakan form order lah. Ngisi nama, alamat, nomor handphone. Harusnya kan dikonfirmasi kembali ya. Dikonfirmasi bahwa oke nih fix nih lo order ya, gue kirim ya. Itu banyak yang ngisi terus dikirim. Kalau ini nggak salah secara etos jualan ya mungkin tidak salah, tapi yang salahnya adalah ketika tidak konfirmasi barang dikirim, otomatis retur. Itu retur rate-nya tinggi lah. Main kirim aja. Oke, bahkan bisa formnya itu dibuat seakan-akan tidak melakukan pemesanan. Menurut gue mungkin bisa dibuat seperti itu. Atau juga. Atau malah gini, saking saingan susah ya sekarang ya. Misalkan gue reseller produk buku lu deh misalkan. Buku Wakmi nih. Gue gunain metode COD nih. Yang jualan buku Wakmi bukan cuma gue. Ada 10 seller yang gue dropshipin buku lu. Ya, pasti kan semuanya ngiklan sama nih di Meta atau di TikTok.
yang namanya iklan itu kan placement, gede-gedean bidding. Abis iklan gue muncul, iklan si B muncul, iklan si C muncul nih. Nah akhirnya ketika iklan-iklan itu muncul, pada si pembeli ini beli di iklan gue, ya kan? Gue kirim barangnya, nggak taunya yang nyampe duluan produknya si B. Kok bisa? Ya kan kita nggak tahu nih kecepatan ekspedisinya pakai apa. Nggak, tapi kan dia mesennya di lu. Ya karena tadi marketnya tidak smart buyer ya untuk COD. Oke. Kurang smart lah karena kan ya orang di mana di rumah bayar menggunakan cash kebanyakan ya, kita tidak bicara buyer smart atau tidak smart buyer lah. Tapi orang-orang seperti ini biasanya ngincernya orang-orang yang berada di rumah lah. Biasanya kalau orang yang check outnya otomatis kan biasanya jarang lah. Enggak, ini gue jadi punya pertanyaan nih karena gue nggak ngerti konteksnya itu gimana. Jadi misalnya nih, lu jualan buku gue, ada lu ngiklan, ada orang lain ngiklan. Orangnya melakukan pemesanan di lu. COD. Iya. Bagaimana orang lain ini dia tahu alamat kalau guanya si pembeli ini order juga. Ordernya double order COD. Oh. Itu juga bisa kejadian kayak gitu. Oke. Gitu double order. Tapi yang lucunya lagi bisa jadi yang nyampe duluan adalah seller si B ini. Yang nyampe duluan barangnya ke pembeli. Itu bisa aja kejadian. I see. Gitu. I see. Oke. Mungkin buat teman-teman di sini yang punya pengalaman tiba-tiba nerima paket tapi nggak berhasil memesan, mungkin boleh sharing di kolom komen karena kita mau tahu juga. Karena tadi lu bilang 1 juta ya? 1 juta. Yang kemarin di bom itu berapa alamat? Banyak lah, banyak. Iya. Oke. Kalau misalnya ada, coba tulis di kolom komen ya. Gue mau tahu juga. Karena gue nggak pernah dengar pengalaman orang yang benar-benar nerima nih. Nah, jadi kita ntar coba baca kolom komen. Nah, ada satu hal lagi nih. Tadi gue pengen tahu. Jadi kalau misalnya untuk yang barang COD itu, berarti bisa gini juga dong. Orang itu ngirim produk tapi nggak sesuai dengan apa yang diiklankan. Iya. Bisa gitu juga? Bisa juga. Oke. Contoh dia ngiklan produk, anggaplah produk apa ya, produk penggiling daging lah. Oke, penggiling daging. Penggiling daging misalkan. Nah, videonya dapat dari video yang sebetulnya produknya harganya jutaan. Videonya nih, harganya jutaan tuh yang si video produk tersebut. Tapi dia ngiklannya, jualannya bukan fisik aslinya, bukan barang dengan harga jual 1 juta. Harga-harga yang modal-modalnya cuma 50.000 lah. Dijual 200.000, 150.000. Ya kan, ya lu bisa bayangin lah dengan kualitas harga jual 1 jutaan dengan kualitas dengan harga jual 200.000, lu berharap apa? Orang ekspektasinya kan yang ada di video sesuai. Benar. Tapi ini nyatanya ya produknya tidak seperti yang diiklanin. Nah akhirnya ketika sampai barangnya rusak, nggak sesuai ekspektasi, ya diblok WhatsApp-nya. Nah, ya sampai gitu. seperti itu? Iya, si sellernya biasanya ngeblok WhatsApp. Biasanya seperti itu. Gitu. Oke. Tapi seller-seller ini juga tidak peduli dengan itu mungkin ya, karena maksudnya mereka tidak membangun brand. Iya. Gitu ya? Iya, tidak membangun brand equity. Maksudnya kalau misalnya kita yang punya brand nih, ada orang komplain aja, pasti kan kita mau bantu sampai kita bisa membuat dia itu happy kembali. Iya, betul. Untuk mempertahankan citra dari brand kita. Tapi ketika lu nggak punya brand yang dibangun, lu bakal peduli setan gitu sama si orang yang beli produk lu gitu. Wah, ini menurut gua oknum-oknum seperti ini sangat berbahaya untuk ekosistemnya sih. Karena menurut gua ini bakal membuat orang-orang jadi makin nggak percaya terhadap belanja online. Betul. I see. Oke. Nah balik lagi nih bro. Tadi kan kita cerita tentang COD nih. Ini problem ini tercipta sejak adanya COD. Dan ini problem yang tercipta karena adanya COD. Kalau nggak ada COD nggak bisa begitu dong. Nah pertanyaan gue, lu sebagai seller, lu setuju nggak sih dengan adanya COD? Sebetulnya sistem COD itu kan bagus ya tadi ya. Menjangkau orang-orang yang tidak bisa transfer dan lain sebagainya. Tapi yang jadi salahnya adalah disalahgunakan lah. Oke. Sebenarnya salahnya itu disalahgunakan oleh beberapa orang, beberapa oknum lah. Salahnya di situ sih. Kalau COD-nya ya benar, COD-nya ya. Membangun sistem COD itu benar, tapi salahnya adalah disalahgunakan. Sebenarnya itu salahnya. Tapi lu sendiri sebagai seller, lu setuju dengan adanya COD? Atau menurut lu COD itu nggak bagus? Atau gimana? Nggak sehat ya? COD itu nggak sehat menurut lu? Nggak sehat bagi seller. Oke. Itu nggak sehat lah. Bagi ekosistem? Bagi ekosistem juga nggak sehat. Why? Ya karena kan, sorry nih ya, misalkan barang sampai sekarang ya harus dibuka dulu.
Kalau cocok atau nggak cocok ya udah. Oh, Atau sekarang lu bisa cek lihat dulu. sekarang lu lihat di TikTok tuh ada ibu-ibu ya. Ya kita lihatlah di video-video TikTok yang viral-viral lah. COD itu nggak mau bayar. Lu lihat nggak sih, pernah lihat di TikTok kan? Ada. Suruh bayar ya malah kurirnya yang diomelin. Benar. Nah itu kasihan sih. Oke. Nggak sehatnya di situ lah. Menurut gua ini akan masalahnya itu akan looping berputar-putar terus sampai betul. nggak akan menemukan titik baiknya. Karena gini, ini ibarat kata udah ntar bakal chicken and egg aja gitu. Si pembeli tidak percaya kalau nggak buka paket dulu, karena ada oknum-oknum seller tadi. Iya betul. Benar ya? Jadi rusak nih ekosistem nih. Dan oknum-oknum seller tadi mau memanfaatkan terus orang-orang yang seperti ini. Dan mereka juga nggak membangun brand. Jadi ya nggak peduli juga gitu kan. Iya, hit and run lah bahasanya lah. Gitu. I see. Dan yang dirugikan itu adalah akhirnya seller-seller yang bener. jujur. Iya, seller-seller jujur yang bener. Yang beneran produknya bagus. Yang jalanin brandnya bagus. Ya dirugikan dong. Oke. Gitu. Oke, ini gue udah mulai nangkep seberapa kotornya ya dunia dark side of internet marketing ini. Iya. Nah, kalau kita ngomongin soal COD, nah tadi kita udah bahas soal COD, sekarang gue mau bahas soal fee platform. Karena sekarang kalau teman-teman internet marketer atau yang punya brand, tapi jualan di internet, e-commerce, itu problem utamanya itu cuma dua. Kalau nggak bahas COD, itu bahas fee platform sekarang ya. Kalau menurut lu sendiri, apakah dengan kenaikan fee platform sekarang itu, apalah pendapat lu soal fee platform sekarang yang makin naik lah? Intinya seperti itu. Mungkin ya, nanti kan bisa dibilang ya gue mungkin hanya asumsi atau perkiraan lah ya. Mungkin nanti fee platform akan makin lama makin tinggi ya. Menurut gue itu udah pasti. Udah pasti kan itu kan. Karena kan makin bahkan lama. di Amazon sendiri 25 kalau nggak salah. Iya 25%, bisa jadi. Sekarang kan Shopee Mall ya. Shopee Mall itu kan bisa dibilang berapa ya, 11% ya. 12% itu udah setara PPN lah, setaranya ya. Dari transaksi. Karena gue juga pernah dengar kalau tidak mencapai di titik 20, kalau nggak salah 20% lah, itu mereka nggak akan untung. Iya. Jadi sebenarnya mereka juga harus sampai ke titik itu. Iya. Tapi menurut lu sendiri, ketika itu terjadi, apa impactnya terhadap brand satu owner pasti atau margin lebih tipis nantinya. Kedua, orang yang baru mulai pastinya udah agak sulit karena modalnya aja udah dipotong fee platform. Ya solusinya ya harus diatur sih regulasinya. Oke. Itu regulasi fee platform dan lain sebagainya ya. Itu secara perdagangan ini seperti apa harus diatur sih. Oke. Itu sih. Oke. Gua nggak kebayang sih kalau misalnya naik sampai 25% itu menurut gua terlalu mengerikan ya. Mengerikan ya. Karena banyak banget gua dengar juga cerita-cerita orang itu bisnisnya itu bisa sampai goyang loh cuman karena fee platform yang dinaikin. Iya, betul. Semengerikan itu gitu. Iya, betul. Banyak, gitu ya? banyak banget. Oke. Gitu. Oke. Jadi apa saran lu buat let's say internet marketer sekarang atau brand owner sekarang yang mungkin di lubuk hati mereka juga udah tahu, oh ini fee platform makin lama akan makin naik. KOL makin lama akan makin mahal. Pembeli makin lama akan makin pintar, gitu ya. Mereka udah nggak bisa menggunakan one trick menunggangi algoritma terus. Apa saran lu buat mereka mungkin? Yang pertama yang pertama pasti lu harus hitung-hitungan dulu di dalam bisnis. Lu wajib ngitung tuh, mulai dari cost production lu berapa, biaya marketing lu terhadap produk berapa, operational cost lu berapa, sampai akhirnya lu berharap dapat net profit margin berapa sih. Lo harus hitung dulu di awal, dimulai dari finansial, diproses dengan finansial dan output lo juga finansial itu pasti. Nah, kedua lo harus menciptakan produk yang bagus, bukan cuma sekedar ikut-ikutan. Itu. Nanti kan kita bakal bahas nih ya di Tikpreneur lah. Oh iya benar. Kita kan ada event nanti Tikpreneur. Salah satunya adalah gue punya modul 5P namanya. P pertama itu kan produk. Jadi ini satu kesatuan bisnis lah. Pertama produk itu kan harus bener-bener bagus diciptakannya. Nggak cuma sekedar dapat menyelesaikan problem, tapi emang ingredientsnya bagus. Cara lu komunikasi terhadap produknya, lu maklon ke pabrik tuh nggak cuma sekedar maklon, tapi produk lu diciptakan berasaskan dengan jangka panjang life cycle-nya.
Nggak bisa lu hari ini maklon 2000 piece, udah lu nggak maklon lagi. Karena lu nggak laku, karena nggak sesuai dengan daya serap pasar. Yes, untuk Tikpreneur juga itu ntar bakal di tanggal 6, 7, 8 September. Ya. Ya. Mungkin buat teman-teman yang lagi berpikir mau mulai brand atau mungkin sekarang brandnya udah ada, Ya. itu Cocok lah. boleh banget. Ya. Karena kemarin pas Tikpreneur batch 1 gue juga melihat materi lu, walaupun gue salah satu speaker tapi gue juga banyak belajar gitu loh dari materi elunya. Menurut gue sangat lengkap dari market research sampai gimana menemukan blue ocean dan lain-lain. Menurut gue itu perlu banget sih, fundamental yang bagus banget untuk seller atau brand owner sekarang. Iya, betul. Oke, dan lu juga bahas tentang endorsement nanti ya? Iya, endorsement juga. Jadi ya salah satunya adalah lu tidak ketergantungan sama yang namanya platform. Oke. Yang namanya platform itu kan pasti semuanya pengennya instan lah, tinggal klik, ngiklan, kelar. Tapi kan di iklan itu kan atau platform itu kan hanya sebatas tools lah atau alat. Sebenarnya di balik alat itu kan tergantung siapa yang muncul di depan. Akhirnya kan ada yang namanya konten, siapa sosoknya. Kan bisa belajar juga dari lu juga kan. Yes, benar. Kan? Ntar gue juga Nyambung bakal bahas gitu. content creating di sana karena kita 3 hari ya. Iya, 3 hari. Jadi 3 hari itu udah komplit banget, bahas dari market research, bahas dari content creating dan juga bahas dari iklan, dan semuanya itu akan berfokus di platform TikTok yang dimana sekarang itu salah satu platform yang menurut gue untuk orang memulai itu paling oke lah, paling murah juga. Setuju. Gitu. Nah, ada satu hal lagi nih yang mau gue bahas soal endorsement. Kalau dari lu sendiri, lu kan udah berpengalaman ngendorse mungkin ribuan ya. KOL. Ya, sudah. Dari dunia endorsement ini sendiri ada nggak sih cerita-cerita dark side-nya dari endorsement ini? Endorsement ya. Tadi kan kita banyak bahas itu dari dunia iklan ya. Yeah. Kalau dari endorsement sendiri gimana? Ya KOL kabur itu juga ada. KOL kabur. Iya, udah bayar tapi nggak ngepost. Itu juga ada. Itu biasanya gue blacklist lah. Gitu. Kalau dari teman-teman seller lu ada nggak kayak mereka yang ngejahatin si KOL-nya? Enggak sih. Oh enggak? Enggak sih. Oke. Karena sekarang itu di TikTok itu juga lagi trending, ada satu hashtag namanya #stop barter. Oh, jadi KOL pengennya dibayar intinya. Nggak mau barter KOL lah ini nggak mau barter lah intinya. Oke. Nah, KOL yang kayak gimana yang nggak mau barter? Nah, ini yang lucunya sih. Dari #stop barter ini yang gua nangkep nih ya, malah kreator-kreator besar itu mereka itu sangat mensupport adanya barter. Oke. Karena kenapa? Nih. Benar. Bahkan gue sendiri sangat mensupport barter sampai sekarang. Jadi gue di sini POV-nya gue sebagai content creator, gue juga sebagai seller. Dan menurut gue barter ini adalah salah satu jawaban banget untuk content creator yang baru mau mulai, supaya mereka bisa ibarat kata dimodalin dulu produk. Mereka nggak usah beli dulu. Nah, sayangnya gue lihat orang-orang yang menyuarakan ya #stop barter ini rata-rata adalah kreator yang satu, konten lu masih jelek banget. Ini gue jujur-jujur aja ya, gue nggak mau cover apapun ya, gue nggak mau sugar coating. Yang kedua, engagementnya itu juga jelek. Dan menurut gue nggak pantas aja gitu loh, lu dengan engagement dan konten seperti itu, lu menyuarakan stop barter. Kayak kalau brand mau barter sama lu aja, lu harusnya bersyukur gitu. Dan kalau brand belum mau bayar lu, menurut gua nih pada saat itu ketika gua mulai, gua akan menganggap itu sebagai acuan aja. Oh berarti emang engagement gua dan konten gua ini di mata brand itu masih belum pantas dibayar. Iya. Nah, gua mau nanya ke lu sendiri nih. Brighty ini kan ada kerja sama barter, ada dong? Ada. Barter ada. Endorse ada. Bahkan sampai campaign dengan artis-artis, kreator-kreator itu juga banyak. Ada. Dari Brighty sendiri itu mungkin ini juga sebagai pembelajaran buat teman-teman kreator ya. Iya, betul. Gimana sih Brighty ini memisahkan atau membedakan kreator yang pantas dibayar, udah pantas dibayarin kan, dan yang masih kita barter aja. Itu gimana? Ada nggak? Ya dilihat dari followersnya biasanya. Kalau di bawah 10.000, terus juga kontennya nggak begitu naik, tapi juga berpotensial ya. Ya biasanya kita ajukan barter. Tapi sekarang followers udah bukan acuan yang ini engagement banget lah atau hasil impression lah. Oke. Iya, tapi dia berpotensial nih sebetulnya nih. Impressionnya stabil dan bagus kontennya. Gitu. Biasanya kita mau barter. Oke, mau barter. Iya. Kalau mau bayar yang impressionnya bagus. Impression bagus itu di standar ada Brighty juga berapa? Gini, di Brighty ya kemarin ya. Pada saat gua endorse nih di Brighty, ada juga yang kreatornya itu tiba-tiba ngepost gratis.
Dan hasilnya bagus, nggak tahu gue tiba-tiba aja. Oke. Itu ada yang tiba-tiba ngepost Brighty, free nggak bayar, gue juga nggak tahu tiba-tiba ngepost, dia beli sendiri. Maksudnya tuh seperti ini loh. Dia itu modal untuk membangun equity dirinya sebagai kreator. Setuju. Dia membangun supaya orang kenal, supaya brand kenal. Siapa tahu kan ketika ngepost impressionnya bagus, gue juga aware dong. Wah bagus nih, gue bayar ah. Ketika lu mau ngepost lagi, gue kasih produk, gue bayar. Setuju. Gue kan dari segi brand ya udahlah menghargai lah. Tapi kan kalau misalnya tiba-tiba engagementnya, engagementnya kurang bagus, impressionnya juga kurang bagus, ya siapa juga yang mau bayar? Lu juga mikir iya. ribuan kali ya? Endorse pun juga kan kita endorse hari ini emang impactnya hari ini. Enggak kan? Bener. Nah, dan menurut gue sekarang itu yang gue sedih banget ya dari content creator itu sekarang banyak yang merasa entitled banget gitu loh. Kayak, oh gue udah bikin konten, gue udah keluarin biaya listrik, biaya ide, biaya apa. Iya. I mean, apa ya? Ini kan kita ibarat kata kita kalau jadi content creator itu kita mirip banget dengan kayak freelance. Iya. Mau fotografi atau apa. Kalau yang main di dunia fotografi itu mungkin awal juga tahu. Kalau di awal itu mau ada orang yang kasih kita kesempatan untuk motretin dia. Iya. Itu aja kita udah bahagia banget gitu. Gampangnya cari portofolio dulu lah. Setuju, portfolio itu. Portofolio lu bagus, lu punya nilai jual, value lu bagus, ya orang mau bayar. Oke. Gitu loh. Yes, makanya satu hal juga yang gue sedihkan itu adalah kenapa sekarang banyak banget konten kreator yang merasa entitled banget. Iya. Harus dibayar padahal jelas banget nih secara kontennya gue kalau jadi brand gue juga nggak mau bayar gitu. Iya. Dan kita harus realistis lah. Iya. Dan yang gue kurang sukanya itu adalah ketika merekanya ini akhirnya tidak mau dibayar sama brandnya dan brandnya hanya mau barter. Yeah. Mereka menganggap kalau brand itu tidak menghargai mereka. Yeah. Menurut gue lu emang belum ada harganya aja gitu. Yeah, Ngerti gak sih? Kita jujur-jujur aja. Kalau kita mulai juga kan kita apa ya? Belum ada harganya gitu. Memang belum bisa matok gitu. Betul. Ya. Betul. Oke. Nah, jadi dari Brighty sendiri ada nggak pengalamannya itu kalau ngendorse KOL itu kayak drama-drama gitu atau gimana? Ada lah drama-drama lah pasti lah. Boleh cerita salah satu nggak? Ya nggak di post sih ya. Gue bayar terus nggak di post kabur itu juga ada. Nggak lu cari? Ya dicari di chat. Cuman ya kalau uangnya nggak seberapa kayak ya udahlah. Ada juga nah gini. Chat saya dong Pak. Nanti chat saya. Ini kreator ya. Mayoritas kreator di TikTok kan kebanyakan ya. Kebanyakan tuh usianya under 18 lah, 17 ke bawah kadang ya. Banyak lah yang kayak gitulah. Karena kan target pasar kita kan di TikTok ya, kebanyakan anak-anak Gen Z lah. Nah mereka itu belum punya rekening. Masih pakai rekening orang tuanya, nyokapnya. Gue ingat banget si Aloy, benar nggak? Pada saat lu pernah cerita salah satu kreator yang impactful banget di Brighty, tapi pertama kali lu transfer endorse ke dia. Itu keren tuh si Aloy. Aloy itu membersamai Brighty lah. Aloy itu. Mana Aloy? Aloy itu keren. Aloy terus Alvaratita. Itu ada itu kan beauty influencer ya. Aloy itu dulu ya sekali posting tuh 1 M views. Itu dan banyak lah selain Aloy ya yang memang usianya itu masih muda banget di bawah 18 tahun lah. Nah tapi ada nih satu kreator mungkin juga bocil ya. Oke. Ya bocil dia gua endorse terus kabur pakai rekening orang tuanya. Waduh ini gimana nih? Gua kan pengennya gua ya tipe orangnya ya udahlah fair aja. Gua bayar tolong post dong. Dia kan gitu doang lah. Nggak minta yang macam-macam gue juga. Post sesuai dengan brief terus juga kalau briefnya oke sama-sama mau ya jalan. Yang namanya saling bertukar value lah. Gue kasih uang, lu kasih video sesuai yang gue mau, lu juga oke. Ya udahlah jalan ya kan kerjasamanya. Ada juga yang nggak ngepost nih, di chat dong sama tim gue dong, nggak ngepost. Duh gimana ini ya? Nggak gede sih biayanya, kalau nggak salah 700.000 apa sejuta gitu ya, segitu ya. Gue telepon waktu itu Bank BCA. Gue waktu itu pakai Bank BCA transfernya ya. Ini ke rekening nyokapnya nih. Salah satu influencer, bukan influencer sih ya, hitungannya apa ya? KOL ya, KOL. Nah, gue transfer Bank BCA nih ada yang kagak ngepost nih. Nah itu nggak tahu kenapa waktu itu BCA bisa nge-freeze rekeningnya si KOL ini, rekening emaknya ya, yang di freeze nih. Mungkin di situ kan buat saldo endorse ya, gue nggak tahu lah pakai saldo endorse-nya di situ. Baru dia mau balikin uangnya. Sebenarnya gue nggak mau uangnya juga dibalikin, pengennya lu ngepost aja lah.
Setuju. Gitu. Yang penting kan sama-sama gue udah bayar, lu juga udah ngasih value, ya udah post lah. Sesimpel itulah kerjasamanya gitu. Nggak yang ribet lu harus ngapain, enggak. Lu nggak setuju briefnya ya ganti, ayo sukanya yang mana, kayak gitu aja. Nah ini juga mungkin satu yang bisa gue simpulkan ya, satu pesan juga buat teman-teman kreator yang mungkin di sini juga baru mulai. Selalu utamakan komunikasi lah sama brand. Maksudnya brand itu juga nggak ada niatan iya, gue nggak ada niatan jahat sama atau lu apa. gitu loh. Yang penting win-win solution. Bener, lu kalau nggak suka dengan briefnya, lu omongin gitu. Yeah. Bisa nggak lu ada ide brief yang menurut lu lebih works dan brand itu juga sebenarnya happy loh kalau. Apalagi ya, jujur nih ya para kreator ya ini ya, khususnya para kreator KOL. Ya support lah lokal brand, apalagi kayak Brighty lah. Iya, iklan support lah. Kita kan berawal dari UMKM. Gua dulu ya ampun modal sendiri bootstrap. Sekarang udah ada di modern trade, gua aja dengan seperti ini gaya hidup gua tidak naik. Tolong support brand gua lah, jangan guanya. Gua setuju banget. Lokal brandnya harus dinaikin lah. Brighty ini kenapa menurut gua Brighty ini para kreator lu ya wajib banget support Brighty karena Brighty ini adalah salah satu brand yang menurut gua paling mensupport kreator-kreator yang baru mulai. Iya. Support banyak banget kreator-kreator baru mulai yang ibarat kata mereka kalau minta sampel dari brand lain gak bakal dikasih. Brighty gua kasih. Iya. Gua kasih. Gitu. I see. Keren. Itu. Jadi ya lokal brand nih pengen maju lah kita dari segi beauty industry di Indonesia. Support lah oleh KOL. Gue juga pengennya ya win-win solution lah. Dari KOL juga nanti dapat fee ya sesuai dengan kesepakatan. Terus juga gue juga dapat exposure dari konten yang dibikin karena kreatif. Terus juga kalau misalkan produk A, misal anggaplah ya produk gue ada yang untuk ketiak, dia tidak berani nunjukin ketiak ya, tolong di brief lah tim gue lah. Di brief misalkan tidak bisa kak, misalkan lu nggak cocok sama produk A, ya gue kan nggak cuma ada produk ketiak, sekarang udah masuk ke body care lah, ya bisa aja tinggal dikomunikasikan lah. Sebenarnya sesimpel itulah. Setuju. Dan mungkin juga kedepannya apabila ada brand yang menawarkan lu barter dan lu juga ada rate, juga itu kan seharusnya dikomunikasikan aja gitu, bukan didramain. Iya gitu. Bukan didramain kayak anjir nggak mau gue ya sorry nih ya, misalkan ada yang beranggapan kayak gue bukan kreator murahan, masa gue dibayar gratis lah pakai produk. Bener, maksud gue ya lu sampein aja gitu kan, bener nggak? Sampein aja. Gue sampai sekarang banyak banget brand itu masih mau barter sama gue, sedangkan kan gue udah punya rate. Dan gue memang untuk brand-brand yang kecuali brand-brand tertentu ya gue masih nerima barter karena menurut gue brand ini mereka lah yang ningkatin portfolio gue, bukan gue yang meningkatkan portfolio mereka. Gue terima barter. Tapi untuk rata-rata brand, ketika ada yang nawarin gue barter, ya gue akan sampaikan gue udah punya rate card. Dan percaya deh, kalau misalnya brand itu merasa rate card kamu itu masih worth it, mereka tetap akan ambil. Mereka tetap akan ambil karena nggak ada hal yang lebih diinginkan oleh brand kecuali selain dari kreator yang performanya bagus. Iya betul, kreativitasnya, impactnya, ya saling menguntungkan lah gitu. Ya brand itu ketika endorse pun juga nggak langsung untung detik itu juga ngepost, enggak. Brand itu bisa jadi dapat untungnya ya 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, ya kita puasa dulu. Sebetulnya realitanya ya. Ya logika aja, kita endorse apakah langsung dapat untung detik itu juga kan enggak. Gitu. Oke. Nah, ini mungkin kita masuk ke sesi akhir dari podcast ini. Gue mau minta lu kasih satu pesan untuk yang pertama, untuk para seller, internet marketer yang mungkin dulu pernah merasakan masa kejayaan, tapi sekarang kok merasa bisnis itu susah banget, sulit banget. Itu satu pesan buat mereka. Yang kedua, satu pesan juga untuk para content creator di Indonesia. Oke, pertama buat seller dulu, seller atau internet marketer lah. Pertama pastinya dunia internet itu dinamis lah, nggak statis, berubah-ubah lah. Sekarang tren eranya TikTok, dulu eranya Facebook, eranya Kaskus, harus mau berubah lah dari bertumbuhnya dan berkembangnya zaman lah. Bahkan dari segi konten-konten brandnya, bahkan dari cara kita mengambil sudut pandang sebuah bisnis ya, ataupun bikin produk. Dulu bikin produk mungkin produk A, tinggal ada brightening-nya lu bisa jualan dan laku dulu ya. Tapi era sekarang nggak cuman soal itu, ada pesannya, ada campaign-nya, ada desain produknya yang bagus,
ada R&D yang keren yang bisa bikin develop produk yang memang impactnya bagus. KOL siapa yang harus menjadi sosok bagi si produk ini gitu. Jadi memang bikin produknya kalau bisa untuk seller nggak ngasal dan terus mau belajar gitu loh. Sangat harus hati-hati dan harus ya dipertimbangkan lah dari segi ketika lu mau memulai. Nggak bisa kayak dulu lu mulai pasti langsung berhasil karena saingannya nggak banyak. Tapi era sekarang ya lu harus mikir lah gitu. Harus lebih kreatif lagi dalam jualan. Itu satu buat seller ya. Gitu. Salah satunya belajarnya di mana? Tikpreneur. Nah, ntar ini bakal kita upload podcastnya mungkin di minggu kedua di bulan Agustus. Nah, Tikpreneur itu di minggu pertama bulan September. Jadi buat teman-teman yang mau belajar, ya? Langsung cek Tikpreneur. Tikpreneur.com. IG Tikpreneur. Ya. Yes. Terus kedua tadi pesan buat kreator ya. Yang pertama kalau yang baru mulai ya sebisa mungkin banyakin portofolio. Belajar cara bikin video yang bagus, editing yang bagus, cara content hook yang bagus. Lu bisa belajar dari Wakmi. Siap. Iya, betul nggak? Pastinya dong. Iya, cara bikin content hook di 3 detik pertama, editing yang bagus, bikin warna yang bagus, font yang bagus seperti apa, identity personal branding sebagai kreator seperti apa, cara lu approach atau mau di approach bagus oleh si brand, bangun value-nya seperti apa ya. Belajarlah banyakin portofolio. Nanti ketika portofolio lu bagus, ya pasti brand atau duit lu ya nggak akan kemana lah. Pasti ada harga, ada value lah nanti yang lu akan dapetin. Itu pasti. Terus juga ya sebisa mungkin untuk kreator besar juga ya ataupun kreator yang baru mulai, support kita sebagai brand, apalagi kita brand lokal. Kita pengennya juga sama-sama maju, sama-sama bagus hasilnya, sama-sama bisa menghasilkan value bareng-bareng lah. Kita bukan brand yang mau menindas kreator, kita juga enggak seperti itu. Sama-sama win dari segi kreator ataupun influencernya juga dapat value ya, entah berupa uang, berupa exposure dan lain sebagainya, ada kerjaan pastinya. Terus juga dari segi brand dapat exposure dari si KOL tersebut. Kita juga tidak menutup peluang-peluang yang bagus. Siapa tahu kan dengan adanya kerjasama ini ya kita jadi saling maju gitu. Yes. Itu sih sebenarnya pesannya dari dua itu. Keren. Nah, jadi buat teman-teman yang sekali lagi gue infoin kalau buat teman-teman yang mau belajar, ntar bisa join workshop Tikpreneur 3 hari ya. Itu di tanggal 6, 7, 8 September. Yang ngisi itu ada Om Hadi, ada gua dan ada satu partner kita juga namanya Andrew ngajarin TikTok Ads. Itu udah lengkap banget 3 hari bahas. 3 hari. Bahas A to Z ya, A sampai Z dari dunia jualan dan dunia bisnis di TikTok. Iya, betul. Ya, dan juga kita ada 2 guest speaker keren. Yang pertama ada Dr. Richard, yang kedua masih kita rahasiakan. Tapi harusnya ketika video ini diposting juga udah di-spill. Udah di-spill lah. Nah, dan buat teman-teman apabila mau nonton podcast-podcast dengan tamu-tamu keren seperti Om Hadi ini, pastikan udah subscribe channel ini dan nonton podcast-podcast kita selanjutnya. Oke. Bye-bye.